perasaan dok, aduh saya nih udah banyak bantu orang, terus saya memahami sendiri tentang kanker, kenapa saya yang kena kanker gitu? Enggak, kita serahkan full kepada kehendak Tuhan. Kita tidak ada keraguan, kita tidak ada kenapa saya, kenapa bukan orang lain, kenapa ya kok kena kanker ya saya. Orang memang penyebab kankernya nggak diketahui kok. Mau cari-cari. Halo sahabat YKI, selamat datang di podcast Yayasan Kanker Indonesia, ruang inspirasi, harapan, dan perjuangan. Hari ini kita akan menyimak kisah luar biasa dari Dr. Melissa Luia MHA, seorang pengurus Yayasan Kanker Indonesia, pasien kanker pankreas stadium 4, dan penulis buku Kanker Perjalanan Hidupku. Halo Dr. Melissa. Halo. Kita sapa dulu sahabat YKI dok. Yuk. Halo. Halo. Ya, di tangan saya saat ini sudah ada sebuah buku dengan judul Kanker Perjalanan Hidupku. Dr. Melissa, mungkin Dr. Melissa bisa cerita kenapa buku ini ditulis dok? Ya. Jadi sebetulnya sebelumnya juga sudah beberapa kawan kolega yang mengatakan, Mel, kok nggak bikin buku perjalanan kamu tuh kan aneh, terus di kanker, kena kanker. Tapi saya pikir saya tuh nggak bisa nulis. Nah, saya tiba sampai satu saat di mana ada teman saya yang namanya Ibu Herlina ex Trisakti ketemu dengan kawan-kawan dari Ursula yang baru saja reuni. Mereka langsung inisiasi. Udah Mel, bikin buku, kita yang urus. Sehingga mulailah ini terjadi proses pembuatan buku tersebut. Nah kalau dokter cerita, kenapa nggak ditulis gitu? Mungkin dokter Melissa bisa bercerita awalnya bersentuhan dengan yang namanya kanker ini. Jadi saya ini masuk ke Yayasan Kanker mulai tahun 1980. Udah lama sekali ya dok. Nah waktu itu saya baru lulus dan saya perlu WKS, wajib kerja sarjana. Saya nggak bisa ikut suami saya karena di impres di terpencil. Sedangkan saya sudah ada anak yang umur setahun. Nah kebetulan ibu saya itu kenal baik dengan Ibu Umar Wirahadi Kusuma. Sehingga kita sowan dan menanyakan, bisa nggak sih Melissa itu kerja di Yayasan Kanker untuk WKS. Ibu mengatakan, oke, kalau memang disetujui. Ternyata memang bisa disetujui. Sehingga sejak tahun 1980, saya udah mulai tuh mengadakan, waktu itu kan belum ada klinik, belum ada apa-apa ya. Jadi dengan Ibu Hupudio, itu mengadakan penyuluhan, belajar tuh mengenai kanker, mengenai deteksi dini, mengenai gejala-gejala, hidup sehat dan lain-lain. Nah kemudian karena ada saya, jadi yuk kita bikin klinik. Mulailah bikin klinik deteksi dini di Samratulangi, di Lebak Bulus, kemudian berkembang menjadi pusat diagnostik dini, Sasana itu untuk menampung pasien-pasien kanker sedang berobat di Jakarta. Nah saya mendapatkan banyak ilmu di Yayasan Kanker Indonesia, baik nasional maupun internasional, sehingga mulailah pengetahuan saya mengenai kanker ini tambah kaya. Tetapi memang kalau di Yayasan Kanker Indonesia itu kan kebanyakan adalah preventif, promotif. Ya betul. Kuratif tuh tidak. Ya. Kemudian suportif. Ya. Nah program-program suportif itu yang saya mulai menginisiasi, seperti hospice home care, paliatif. Reach to Recovery itu kan untuk penyintas kanker group. Tapi waktu itu kalau dari internasional hanya payudara Kak. Ya, betul. Tapi kemudian berkembang sekarang menjadi
penyintas semua Semua kanker. kanker. Ya, yang namanya apa tuh? Kampiun. Kampion ya. Terus ada lagi INOA Ya. untuk yang menyandang stoma. Ya. Itu semua sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya. Nah kemudian saya kan awal-awalnya jadi pegawai. Ya. Pegawai di Yayasan Kanker Indonesia. Sampai menjadi Direktur Pusat Diagnostik Dini. Yang sekarang diganti sama Dr. Rebecca. Nah jadi lalu pada usia pensiun tuh 50-an sekian. Suami saya bilang dia mau pensiun. Terus saya bilang, iya deh saya juga pensiun. Karena saya kan Biar pegawai. menikmati hidup ya dok. Ya, siap jadi lebih bebas. Jadi saya minta ke YKI, saya berhenti aja jadi pegawai, tetapi tetap pengurus. Oh iya. Nah, jadi saya tetap menjalani program-program Yayasan Kanker Indonesia sebagai pengurus. Ternyata baru berapa minggu saya berhenti jadi pegawai, ada yang ajak saya gabung ke persiapan MRCCC Rumah Sakit Kanker Siloam. Iya. Nah, saya pikir ya oke lah. Iya. Karena pengetahuan saya mengenai kanker, saya kenal banyak onkolo. Oke, saya bergabung. Jadi pada tahun 2012 Iya. itu saya setelah memang ada mutasi-mutasi lah. Kalau di Siloam itu kita biasa dimutasi. Ya. Sempat mutasi ke head office, sempat mutasi menjadi direktur di rumah sakit lain. Tapi akhirnya saya dikembalikan ke MRCCC sebagai direktur rumah sakit kanker. 5 tahun. Nah di situ saya belajar kuratif. Oh iya dok. Bagaimana deteksi, bukan hanya dini, deteksi kanker, pemeriksaan yang canggih-canggih, kan ada semua. Iya betul dok. Terapinya itu bagaimana, baik mulai operasi, radioterapi, kemoterapi, saya jadi mengikuti. Nah itulah ilmu mengenai kanker saya itu, itulah yang saya dapatkan. Banyak ya dok. Iya. Dari awal preventif sampai kuratif sampai kuratifnya jadi tahu Iya, gitu. Dok, tadi dokter sempat menyebut di awal nama Ibu Karina Umar Wirahadikusuma. Waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Yayasan Kanker Yayasan Indonesia. Kanker Indonesia. Iya. Terus dok, kalau di buku ini kan tulisnya perjalanan hidupku. Kenapa sampai dokter menulisnya kanker perjalanan hidupku? Selain memang di pekerjaan ya dok ya, pekerjaan memang dari awal lulus dokter sampai sudah ini selalu nanganinnya tuh kontaknya dengan penyakit kanker. Mungkin dokter bisa cerita ini. Iya, jadi begini, setelah ini belum yang mengenai waktu saya terdeteksi ya. Jadi mengapa kok bisa itu? Karena saya ini selama proses pengobatan, saya banyak membantu support keluarga-keluarga pasien yang terkena kanker juga. Ya. Nah, ilmu saya mengenai kanker ada, saya sendiri menjadi pasien kanker, menjalani semua pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, dan menjalani juga pengobatan. Jadi pengalaman saya ini bisa membantu pasien-pasien lain. Itu puluhan pasien itu, yang tidak kenal juga tidak apa-apa. Ya. Semua saya bantu. Nah di situ, jadi saya pikir bagus juga ya apa yang saya bantu kepada pasien dan laksanakan dan bagaimana prosesnya. Itu kalau ditulis di dalam buku bisa jadi berguna untuk pasien lain. Walaupun tidak ketemu dengan Iya, tidak perlu ketemu. Karena saya tetap support. Jadi itu bisa menolong pasien untuk cope with cancer. Ya. Ya, karena berat kan Ya. untuk diketahui kena kanker itu. Ada prosesnya, denial lah, depresi lah, marah lah, sampai acceptance. Ya itu kan prosesnya. Iya. Dokter sendiri saat didiagnosa kapan dok dan bagaimana itu prosesnya dok? Ya. Jadi Agustus tahun 2022. Oh ya, sudah. Saya itu sebelumnya 5 bulan sebelumnya sakit lambung. Jadi kalau orang bilang apa tuh sakit mah, Ya, sakit mah. nggak ada sembuh-sembuhnya. Padahal sudah ke internet, sudah
diobatin dengan segala macam obat-obat sakit mah, udah gastroskopi, udah kolonoskopi, semuanya tidak memberikan hasil. Saya tetap nggak enak lambungnya, nggak bisa makan, terus berat badan saya turun. Nah, ini satu tanda. Nah, kemudian padahal 4 bulan sebelum Agustus saya udah USG hati, itu tuh belum kelihatan. Nah, pada Agustus itu saya udah nggak tahan, terus diabetes. Saya jadi diabetes. Tadinya saya nggak diabetes. Itu tanda lagi, satu lagi. Jadi saya minta, waktu itu saya berobatkan ke Dr. Rinaldi Lesmana. Dok, USG saya lagi deh. Dia bilang kan udah 4 bulan. Ya nggak tahu deh, pokoknya USG aja saya lagi. Nah, saya USG lagi. Kagetlah si Dr. Rinaldi. Itu di hati sudah ada nodul gede 12 cm. Tambah nodul-nodul macam-macam. Waduh. Jadi ini kalau udah, ini kan baru USG. Jadi baru di hati. Ini primer hati atau dari mana nih? Ya, betul. Jadi perlulah pemeriksaan. Macam-macam lah. CT scan, MRI, PET scan supaya tahu sampai kemana udah. Nah, ternyata ketemu. Oh, di pankreas ada. Ini kira-kira nih sumbernya nih dari pankreas. Lalu dilakukan biopsi. Biopsi ini harus. Ya. Nah, Padahal itu biasanya orang kalau dengar biopsi takut nih. Gak bisa. Biopsi itu mutlak. Dilakukanlah biopsi pankreas. Dapat diagnosa pasti. CA, adeno CA pankreas. Stadium 4. Karena udah kemana? Udah ke hati, udah ke paru, udah ke kelenjar getah bening. Padahal dokter waktu itu berasanya cuma lambung aja, nggak ada keluhan lain. Di pankreasnya sih cuma 3 cm di buntut. Nah, pankreas itu kan ada badan, kepala, betul. Nah, ini saya di buntut. Nah, jadi setelah itu, waduh, gimana ini? Saya kan tahu kalau stadium 4 prognosis atau kemungkinan sembuh sangat kecil. Apalagi kanker pankreas. Saya malah nggak pernah tahu apa tuh kanker pankreas dulu. Kalau penyuluhan kan semua kanker payudara, yang payudara, serviks, kolorektal. Ya udah, saya kasih tahu anak saya. Anak saya itu dua-duanya sudah domisili di Amerika. Kaget lah anak saya. Suami saya juga kaget kan. Ya sudah, sekarang mau apa? Ya, anak saya bilang, nggak bisa. Mama datang ke sini. Karena itu pada punya bayi, ada yang hamil. Nggak mungkin lah harapan mereka yang datang. Jadi buru-buru tuh. Yang nama persiapkan dalam 1-2 minggu, saya mempersiapkan. Dengan pikiran, mungkin saya nggak bisa balik lagi. Karena banyak yang kanker pankreas cuma berapa bulan. Ya, itu. Ya sudah, saya urusin bank, urusin macam-macam lah. Tapi juga nggak bisa beres cepat karena harus cepat-cepat pergi. Nah, ini bagus ya, pemeriksaan yang saya lakukan di Indonesia, semuanya bagus. Tetapi kita harus mengirim, tidak bisa tuh mengirim ekspertis dokter tulis gitu, nggak di aku. CD, kalau radiologi. Kalau biopsi, parafin block. Oh ya. Nah, saya bawa, tapi udah didaftarin. Saya daftar dulu ya. Mayo. Karena yang lain nggak mau terima. Yang mau terima cuman Mayo. Ya sudah. Sampai ke sana dalam 1 minggu mereka cek lagi. Oh, valid semuanya. Ya, langsung kemo. Kemo dengan first line FOLFIRINOX. Nah, jadi bagaimana dengan perjalanannya dokter dari awal pengobatan hingga saat ini, apa yang dokter rasakan selama ini? Ya, jadi gini ya, namanya juga kemo. Ya. Nggak ada lah yang bilang kemo tuh nggak merasa apa-apa. Ya. Side effect pasti ada. Itu biasanya nanti side effect dikasih tahu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Tapi kita nggak semuanya kena. Seperti rambut rontok ya gak apa-apa. Tidak perlu gampang lah rambut rontok ya. Mual ada obatnya. Lemes ya udah ya jangan terlalu banyak macam-macam. Ya, membatasi aktivitas lah ya dok ya. Ya sudah. Pada kemo itu seharusnya 12 kali. Tapi pada kemo 1 sampai 7 saya oke-oke aja.
Sempet suami saya pulang ke Indonesia. Kan rumah ditinggal tuh. Iya, Nah, betul dok. September tuh pulang. Udah nggak apa-apa lah. Kamu kayaknya nggak apa-apa tuh di kemo. Saya pulang dulu. Oke. Nah, udah pulang. Tapi bingung siapa yang nganter ya ke rumah sakit. Nggak boleh loh datang sendiri. Harus ada yang nganter. Iya. Nah, itu saya kebantu dengan ibu-ibu KKI. Itu adalah komunitas Katolik, Indonesia di Yang ada di Amerika. Saya memang agama Katolik ya. Nah, kemudian ada ibu-ibu yang nganterin saya. Apakah itu bukan berkat? Iya. Oh ya, sebelumnya waktu saya terdiagnosa, ada seorang istri dari teman suami saya memberikan petunjuk bagaimana berdoa yang benar. Berdoa itu adalah kita merendahkan diri kita sampai ke titik nol. Kita itu tidak bisa apa-apa. Kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan mendengar doa kita kalau kita menerima. Nah, di situ maafkan semua orang yang kalau ada yang ganjil-ganjil mesti dimaafkan. Ya. Kemudian kita minta pengampunan dosa. Nah, sejak itu saya selalu menggunakan doa itu sepanjang pengobatan saya. Dan saya rasakan betul bahwa rahmat Tuhan itu mengikuti perjalanan penyakit saya. Nah, itu pada waktu kemo ke-9, nggak tahan saya. Terlalu berat. Akhirnya itu tuh udah menjelang, saya kan kalau ke luar negeri kan Amerika cuma boleh 6 bulan. Iya. Nah, ini gimana ya? Lalu saya diskusi dengan onkolog di Mayo. Kalau saya berhenti boleh nggak? Oh, oke, boleh. Kamu mau pulang ya? Iya, mau pulang. Nah, karena kan nggak apa-apa. Cuman karena nggak kuat lebih baik saya berhenti. Boleh ada cerita dikit nggak kuatnya bagaimana dok? Karena mualnya terlalu banyak atau mual. Saya bisa nggak ada apa-apa bisa mau jatuh gitu. Oh ya. Itu yang repot. Sangat lemes. Oke, jelek lah keadaannya. Nah, terus ini ada nih obat target terapi pakai tablet. Langsung saya telepon Prof. Aru. Ada nggak tuh obat? Ada. Biasa kanker ada. Iya. Tablet. Waduh, happy banget. Portnya saya suruh buka di Mayo. Itu salah saya juga tuh. Saya main buka. Saya bilang sama Prof. Aru. Jadi nanti aku nggak usah kemo lagi ya. Pakai tablet ya. Ya, Prof. Aru mah begitu. Ya sudah. Tapi tiket saya itu Februari. Repot lah. Berubah tiket itu ribet. Saya sempat jalan-jalan ke LA. Lihat apa namanya saudara saya. Pergi ke Ice Castle segala macam dah. Itu memanfaatkan. Terus kan berhenti tuh kemonya. Udah pulang Februari. Waktu pulang heboh lah. Melisa pulang. Dipikir tadinya kan nggak balik lagi. Kok kayak nggak apa-apa ya? Karena saya udah dandan. Saya pakai wig. Saya jalan biasa. Ya. Terus saya ini bingung orang. Terus tapi itu yang namanya tablet tidak efektif. Setelah kita periksa tumor marker, PET scan segala macam, nggak efektif, nggak bisa. Jadi saya bilang sama Prof. Aru, jadi gimana? Ya kemo lagi. Ya sekarang apa boleh buat? Kemo lagi di MRCC sampai hari ini. Terus kemo. Udah ganti obat 8 kali. Pasang port lagi. Bagaimana Dokter Melisa memaknai bahwa pengobatan yang satu mungkin tidak efektif, ganti lagi, dan sekian lamanya Dokter Melisa nih menjalani kemo berulang, nanti ganti regimen, terus kemo lagi. Bagaimana dokter memaknai ini semua? Ya, karena saya juga mengetahui sel kanker itu kan pinter. Kalau udah sekian lama dapat obat, ya pinter tuh. Mutasi lah selnya, nggak mempan. Ya apa boleh buat, itu kenyataan. Saya harus terima. Ya, mesti ganti obat. Ya sudah, saya diskusi dengan Dokter Raf. Kan Dokter Prof. Aru kan terlalu sibuk. Jadi saya di handle
daily oleh Dokter Rah. Bagus sekali Dokter Rah. Kita berdiskusi. Ya udah. Nah, ingat juga bahwa ganti-ganti obat itu kan selain kemoterapi, memang ada imuno, ada target, ada segala macam. Mesti ingat, itu tuh tidak coba-coba gitu. Ya, Kita harus berdasarkan genomic test. Ya. Saya 3 kali lakukan genomic test. Nanti Ya. pakai obat yang hasil daripada genomic test. Tapi even that, nanti kalau udah 7-8 kali, Ya. itu lama-lama nggak mempan. Ganti lagi. Ya apa boleh buat lah, begitulah kenyataannya. Jadi kita harus kadang-kadang ya jangan protes lah. Ya. Tapi memang Tuhan udah memutuskan saya mesti kena kanker, ya saya jalani dengan iman. Saya percaya bahwa Tuhan akan mengikuti perjalanan pengobatan saya. Saya selalu berdoa, tolong Tuhan ikutin tanda-tanda apa, mesti ganti, mesti ini semuanya. Itu adalah sesuai dengan petunjukmu. Ya. Jadi agar dokter, perawat juga bisa memberikan yang terbaik. Selama 3 tahun ini dok, apa yang dokter rasakan atau menurut dokter siapa sih yang membuat dokter ini kuat gitu? Apakah ada support dari siapa begitu dok? Jadi begini, pertama tentu support dari keluarga. Ya. Suami saya harus tambah. Kagetnya setengah mati waktu itu. Tetapi ya dia mau. Ya sudah, ikutin. Dan kita percaya bahwa dokter kita itu mampu. Ya. Mereka itu mengikuti kok. Semua Update ilmunya, research ya? update. Iya, betul. Ikutin semuanya, nggak ketinggalan. Ya. Lalu support selain dari keluarga, dari anak, teman-teman. Waktu saya terkena kanker, orang kan suka nggak mau kasih tahu orang. Ya. Kalau saya broadcast. Oh. Broadcast sama semua teman-teman. Ya. Nah mereka doain buat saya. Ya betul dok. Nah Iya. yang banyak doain buat saya itu pasti bermanfaat lah. Betul dok. Saya ada kelompok macam-macam. Ya. Dari Ekstri Sakti, dari kelompok yang saya biasa hobi dansa, dari kelompok dari SMP. Nah sekarang muncul lagi yang dari Ursula. Oh, Terus semuanya tuh, wah saya doain Mel, saya doain. Wah ya saya happy. Kenapa mesti ngumpet? Iya. Banyak yang terus nggak mau. Iya. nggak Karena mau keluar. kanker tuh bukan apa-apa. Bukan penyakit menular. Iya. Ya. Kita perlu support. Nah mereka ajak makan, ajak pergi. Nah itu semua yang menguatkan saya. Dan iman ya. Ya. Iman tentu. Dan sekarang setelah dokter dapat support dari banyak lingkungan gitu, apa yang dokter rasakan dan apa menurut dokter kalau udah begitu kita terima saja atau kita bisa memberi sesuatu gitu ke orang lain? Pertama kita terima Ya. bahwa acceptance. Kita kena kanker. Makanya saya sering diminta sharing. Oh ya, dok. Ya. Bukan kesaksian ya, sharing. Ya. Karena saya tidak sembuh. Ya. Sharing bagaimana I cope with cancer. Ya. Ya. Ada dari persekutuan doa, dari gereja, dari macam-macam lah gitu. Dan saya sampaikan. Nah pada saat itu saya selalu broadcast juga. HP saya silahkan kasih tahu orang siapa yang perlu. Nah saya merasakan dengan demikian maka saya bisa memberi sesuatu kepada yang membutuhkan Ya, dok. supaya bermanfaat. Itu kan ajaran Tuhan. Ya. Kalau nggak bisa beri uang, beri sesuatu. Ya. Nah, ternyata itu sangat banyak menolong pasien-pasien yang saya support. Itu bisa setiap hari loh. Ya. Istri dari seorang pasien setiap hari tanya, aduh ini gimana ya? Kok dokternya bilang begini ya? Saya jelasin. Kok jadi tidak bisa BAB ya? Saya jelasin. Kalau sudah menjelang terminal, saya jelasin paliatif itu bagaimana. Kan saya yang set up paliatif dulu awal-awal. Nah, dan paliatif itu juga berjalan sampai sekarang. Nah, masih saya sangat gembira. Ya. Paliatif itu sangat penting. Karena kalau sudah terminal, sudah jangan ngomongin kesembuhan dong. Meminta apa? Quality of life. Ya, betul. Ya.
selama kita masih dikasih hidup oleh Tuhan, kita minta quality of life agar, saya minta begitu ya, agar saya masih bisa bantu pasien. Nah, makanya dengan buku ini semoga Ya, betul. apa yang saya sampaikan di situ bisa berguna Ya. untuk pasien yang membutuhkan. Ya, kalau dilihat sekarang ini dok, dan tadi dokter bilang quality of life. Dokter sekarang boleh dibilang harus di kursi roda, harus pakai oksigen lebih banyak. Bagaimana dokter bisa memberikan semangat buat yang lain kalau memang sudah dikatakan tidak bisa sembuh misalnya, atau ya kita hanya quality of life, apa yang mungkin dokter bisa berikan semangat buat yang lain, dok? Jadi saya selalu mengatakan kanker itu tergantung ya. Kalau kanker stadium dini itu bisa kesembuhan sekian persen. Tapi saya ini kanker stadium 4 sudah meta. Kita tidak bicara kesembuhan. Betul. Ya. Kita minta untuk bisa maintain. Ya. Jangan lebih jauh lagi penyebarannya, dan mungkin bisa mengurangi dampak-dampak yang lebih jelek. Yaitu kita juga nggak tahu lah. Kita serahkan ya sepenuhnya. Jadi satu saat kita akan tiba pada terminal. Saya dulu jalan biasa, ya, makan biasa. Sekarang kalau saya jalan sedikit, drop oksigennya. Karena apa? Karena paru saya metanya sudah penuh. I have to accept that. Ya, itu kenyataan. Mau apa? Mau marah? Marah sama siapa? Ya, kemonya belum tentu juga berguna. Tapi ya semoga lah bisa, paling tidak saya masih bisa pakai kursi roda. Saya walaupun harus pakai oksigen, ya nggak apa-apa. Nikmati sisa hidup ini dengan baik. Tetapi saya juga sudah siap dengan pelayanan paliatif. Ya, paliatif yang harus itu dari WHO kan ada. Cancer patient have to have good quality of life. Ya, betul. Ya, tidak boleh in pain, Ya. tidak boleh memendekkan Umur, usia, ya. tidak usah juga memanjangkan usia. Ya, betul. Untuk apa? Gitu. Ya sudah, saya menerima. Ya, menerima. Kalau memang harus terminal, saya juga udah siap. Maka saya tuh siap. Keluarga tuh saya siapin. Mama maunya begini. Itu harus dari pasien. Karena beberapa pasien kan saya bilang, Bu, Bapak tuh udah ngomong belum? Iya. Maunya gimana? Waduh, gak berani. Katanya nanti dibilangin sumpahin mati. Iya. Nah, gak bisa anak yang mulai nanya, suami nanya. Harus yang sakit yang ngomong. Saya maunya gini. Saya tuh udah siap semua. Lalu apa reaksi keluarga dokter nih? Dokter segitu siapnya, keluarga bagaimana? Happy mereka. Jadi mereka tuh berasa meringankan. So by the time they know what I want, Ya. dia udah tahu. Jadi nggak bingung. Nanti kalau nggak ada persiapan, bingung loh. Ya. Anak bisa berantem loh. Mau masuk ICU, satu mau, satu enggak. Ya. Kalau saya tidak mau masuk ICU. Ya. Gitu. Jadi dokter yang udah menentukan sudah menentukan. Jadi lebih mudah dan lebih ya lebih mudah lah. Ya, Untuk keluarga. Ya. Sahabat YKI, kalau kita lihat Dokter Melisa ini dandan loh, datang dengan dandan. Mungkin dokter bisa memberi juga alasan kenapa dokter, atau setiap hari dokter memang masih dandan gitu. Kalau saya pergi sama teman-teman ya dandan lah. Saya nggak mau kayak orang sakit. Itu banyak orang yang terus nggak mau lagi tiduran di rumah, nggak mau ditengok. Saya juga suka nggak mau ditengok. Karena kalau di rumah nanti saya nggak dandan, saya nggak mau. Saya maunya, ayo kita keluar yuk. Gimana bisa? Bisa. Nah, terus saya pakai wig, dandan. Ya jangan kelihatan kayak orang sakit dong. Nah, sahabat YKI, ada tips nih dari Dokter Melisa. Kalau sedang sakit, tetap dandan, tetap cantik, tetap kelihatan ganteng kalau buat yang pria. Gitu ya, Dok? Iya. Supaya
ada semangat juga untuk hidup ya dok ya. Mungkin ada yang lainnya yang dokter masih ingin ceritakan di luar ini dok. Dokter tadi udah cerita tentang paliatif, bagaimana menerimanya dan bagaimana memaknainya. Mungkin dokter bisa cerita lagi tentang bagaimana sih dokter ini sekarang memaknai tentang kanker. Karena dokter awalnya kan berkecimpung karena bekerja. Tapi sekarang dokter mengalami sendiri. Bagaimana dokter memaknai kalau dokter nengok ke belakang gitu ke perjalanan hidup, apa yang dokter boleh sampaikan? Ya, sebetulnya saya pikir begini ya, ilmu kanker itu berkembang dengan pesat. Waktu dulu tahun 80 belum lah, ada macam-macam ya. Nah, kemudian berkembang. Research itu banyak, ya. Jadi kita harus ikutin. Jangan kayak orang ketinggalan zaman gitu loh. Nanti ada yang nawarin, pakai daun ini, pakai ini. Ada yang bilang jangan makan daging merah. Nggak ada lah. Semua sumber protein perlu ya selama kita berobat supaya kuat ya dok. Supaya kuat ya. Karena apa? Sel kita kan dirusak. Itu perlu di rebuild lagi kan selnya. Dari mana? Protein. Ya. Nah kalau keadaan kurang baik, HB-nya turun, leukonya turun, ya nggak bisa kemo. Ya, nanti kalau nggak bisa kemo, mundur lagi. Betul. Ya. Sama biopsi. Ya. Nah, ini biopsi, kalau kanker tidak ada hasil biopsi, tidak bisa menentukan obat kemo. Ini kita bicara yang kemo saja ya. Karena saya kebetulan tidak operasi, tidak radioterapi ya. Nggak bisa. Kalau nggak ada biopsi. Nah itu orang banyak, nggak mau, nanti nyebar. Nah, itu juga penting untuk disampaikan. Dok, apakah ada perasaan dok, aduh saya nih udah banyak bantu orang, terus saya memahami sendiri tentang kanker, kenapa saya yang kena kanker gitu? Nggak, itu nggak boleh. Karena itu sudah garis Tuhan. Tuhan sudah menentukan bahwa saya terkena kanker. Itu memang keputusan dari Tuhan. Kita tidak bisa menolak keputusan dari Tuhan. Mungkin Tuhan ada rencana untuk saya. Yang udah pasti setelah saya sakit, iman saya tambah kuat. Amin. Iya. Jadi kenapa kok bisa? Ya kayak ya sepertinya tuh oke-oke saja. Itu karena iman. Iman kita harus kuat. Mau agama apapun. Ya. Kalau kita serahkan full kepada kehendak Tuhan, kita tidak ada keraguan, kita tidak ada kenapa saya, kenapa bukan orang lain, kenapa ya kok kena kanker ya saya. Orang memang penyebab kankernya nggak diketahui kok. Mau cari-cari, nggak usah lah. Dan sekarang dok, harapan dokter, kita nggak pernah tahu usia kita ya dok ya. Tapi harapan dokter ke depannya apa dok? Ya sekarang sih saya udah agak mundur ya. Jadi sebisa mungkin saya bisa support pasien, tetap saya akan lakukan. Saya mempersiapkan diri juga untuk the worst ya. Kalau saya meninggal, keluarga juga sudah ini. Ya sudah, saya terima saja. Kalau memang harus meninggal, ya nggak apa-apa juga. Karena semua orang akan meninggal juga. Ya. Malah ada yang bilang katanya, wah Mel, kamu malah tahu ya bisa mempersiapkan. Kalau kita lagi sehat-sehat atau ya dadak meninggal, mau siapin apa? Ya, betul dok. Ya, karena banyak sekali ya, banyak yang malah mendadak. Iya. Tapi ada juga yang tidak mau. Ya, betul. Yang masih menolak ya dok. Masih nggak mau karena pasiennya sendiri nggak omong. Mana bisa tuh suaminya nanya, kalau kamu meninggal kamu maunya apa gitu? Oh nyumpain gue meninggal ya? Kan susah. Iya betul dok, betul. Jadi harus dari diri sendiri ya kasih pasien. Ya. Mungkin Dokter Melisa ada
suatu quotes ya, suatu kata-kata yang mungkin bisa menyemangati sahabat YKI. Sahabat YKI ini sehat, mungkin ada yang sehat, tapi tidak menutup kemungkinan sahabat YKI yang mendengarkan adalah pasien yang sedang menjalani pengobatan atau penyintas. Mungkin dokter bisa memberikan kata-kata yang bisa menguatkan mereka semua gitu, Dok. Jadi sebetulnya dalam kehidupan ini kita harus selalu ada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan apa? Pengharapan dari keputusan Tuhan yang ditetapkan. Keputusan Tuhan itu belum tentu maunya kita. Iya, betul, Dok. Keputusan Tuhan itu yang terbaik untuk kita. Amin. Dan kita harus menerima apapun keputusan dari Tuhan dengan penuh iman. Dan kita berterima kasih, bersyukur. Apapun yang terjadi, kita selalu bersyukur. Setiap pagi kalau saya bangun, saya bersyukur saya masih hidup, masih bernapas, mau pakai oksigen ya nggak apa-apa. Ya, jadi itu bersyukur, penuh iman, dan harus ada pengharapan dan mengikuti keputusan Tuhan yang belum tentu kemauan kita. Betul. Baik, Dr. Melissa, nggak berasa nih waktunya sudah berjalan terus. Terima kasih Dr. Melissa untuk waktunya. Sama-sama. Walaupun dengan kondisi yang bagaimanapun, Dr. Melissa tetap mau berbagi dengan kisah yang begitu menyentuh. Penuh syukur dan penuh makna. Perjalanan Dr. Melissa bukan hanya tentang melawan kanker, tapi juga tentang memberi harapan. Merayakan kehidupan, bagaimana memaknai setiap titik di dalam kehidupan, seperti judul bukunya Kanker Perjalanan Hidupku, membangun pelayanan dan menyemaikan kasih di tengah keterbatasan. Sahabat YKI, semoga obrolan hari ini menguatkan kita semua, baik yang sedang berjuang, baik yang mendampingi, maupun yang ingin lebih peduli. Karena di balik setiap peristiwa, ada manusia yang ingin dimengerti. Jangan lewatkan episode podcast Yayasan Kanker Indonesia selanjutnya, di mana kita akan menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya dari para pejuang, relawan, dan tenaga kesehatan yang terus menyalakan harapan. Sampai jumpa di episode berikutnya, sahabat YKI. Tetap sehat, tetap semangat, dan mari terus berbagi kebaikan. Mari Dr. Melissa kita berikan terima kasih sahabat YKI. Sampai jumpa.